Topik kita kali ini adalah, apakah bisa di tahun 2025 ini kita dapat swasembada beras atau tidak import dari negara lain? Untuk menjawab pertanyaan itu, kita harus melihat dahulu data-data valid tahun yang lalu. Luas lahan panen padi di tahun 2024 kemarin sebesar 10,05 juta hektar, dengan rata-rata panen gabah kering panennya per hektar adalah 5,2 ton per hektar. Berarti total produksi nasional adalah 10,05 juta hektar dikalikan 5,2 ton per hektar adalah 52,26 juta ton GKP. Apabila dikonversi menjadi beras, dengan rata-rata rendemen dari GKP ke beras adalah 50,66%, maka didapatkan total produksi beras nasional adalah 26,47 juta ton beras. Berapa total import beras di tahun kemarin? Menurut data yang saya terima adalah sebesar 3,85 juta ton, periode Januari hingga November 2024. Berarti estimasi total kebutuhan beras nasional minimal adalah 30,33 juta ton di tahun 2024 kemarin. Jadi kira-kira berapa produktivitas GKP per hektar minimal yang harus kita kejar supaya kita tidak perlu import? Setelah saya hitung, dengan asumsi angka konversi dari GKP ke beras, yaitu tetap di angka 50,68%, adalah 5,95 ton per hektar, atau sekitar 6 ton GKP per hektar. Saya baca-baca di medsos bahwa produktivitas gabah kering panen di Vietnam sudah mencapai 6 ton per hektar. Itu artinya apabila produktivitas kita sama dengan Vietnam saat ini, maka kita dapat mencapai swasembada beras dengan tanpa buka lahan baru, yaitu cukup dengan luas lahan panen di tahun 2025 sebesar 10,05 juta hektar. Atau cukup dengan meningkatkan produktivitas 15 hingga 16% saja. Apa sebenarnya yang berbeda antara petani kita dengan petani Vietnam ya, Pak? Menurut saya yang berbeda adalah pola budidayanya, di mana petani Vietnam sangat memperhatikan kondisi kesuburan tanahnya sebagai faktor utama, sedangkan petani kita lebih mengutamakan benih dan pupuk kimia terlebih dahulu. Padahal benih apapun unggulnya dan berapa dan apapun pupuk kimia yang kita pergunakan tidak akan efektif apabila tanah atau sawahnya belum subur. Itu bisa dibuktikan dengan harga beras di Indonesia dengan yang di Vietnam berbeda jauh. Di Vietnam, harga beras hanya sekitar Rp9.091 per kilonya, sedang di Indonesia Rp12.724 per kilonya. Jadi ada perbedaan harga, sekitar Rp3.633 per kilonya. Itu menunjukkan bahwa biaya usaha tani di Vietnam lebih rendah atau harga pokok produksi di sana lebih murah daripada di negara kita. Terus apa hubungannya dengan kesuburan tanah, Pak? Jelas sangat terkait. Coba lihat testimoni dari Pak Bambang dari Brau sekarang. Saya sudah menggunakan 3 kali ini. Dan ini sudah menampakkan hasil yang sangat signifikan untuk perbaikan tanah. Ya, jadi pH-nya akan naik, kemudian kegemburan tanah juga lebih bagus, dan juga efisiensi dalam pemakaian pupuk kimia. Saya akan mencoba nanti mengurangi dosis pupuk kimia 50% dari biasanya. Jadi tanah yang subur akan mengurangi kehilangan pupuk kimia, karena dengan efektif, unsur-unsur hara yang diberikan dapat terjerat maksimal. Coba lihat video yang menunjukkan alasannya. Apabila puca madu, pupuk hayati cair majemuk di aplikasi, maka salah satu bakteri bahan aktifnya, seperti Pseudomonas sp, akan melarutkan sulfat, sehingga terhindar dari terbentuknya asam sulfat, yang merupakan asam kuat yang menyebabkan pH tanah rendah. Makin pH tanah yang rendah akan menyebabkan pertumbuhan akar menjadi tidak normal, seperti yang dapat kalian lihat. Padahal peranan akar sangat penting bagi pertumbuhan tanaman, yaitu sebagai organ tanaman untuk menjerat air dan nutrisi. Untuk itu, digambarkan pada tabel ini, di mana apabila pH tanahnya 4, maka nutrisi atau unsur hara makro yang dijerat hanya 10% dari yang diberikan, demikian juga apabila pH-nya 5, maka yang dijerat hanya 50%. Dan apabila pH tanahnya mendekati 7, maka nutrisi yang dijerat tanaman mendekati 100%.
Di beberapa daerah di lahan sawah yang pernah saya ukur pH-nya, saya dapatkan pada umumnya ber-pH antara 4 sampai 5,5 saja. Contoh, yang kami ukur di Purworejo, yang merupakan salah satu lumbung padi Jawa Tengah, kami mendapatkan pH di angka 5. Inilah salah satu penyebab biaya usaha tani di Indonesia menjadi tinggi karena rata-rata lahan sawah ber-pH rendah atau asam sehingga banyak kehilangan unsur hara yang hilang dan petani cenderung menambahkan dosis aplikasinya. Masalah yang kedua adalah lahan sawah di Indonesia rata-rata sifat fisiknya buruk, yaitu tanahnya bantat atau keras. Dari segi tanahnya Mbak, itu kan biasanya sebelum kena Pucamadu itu agak bantat nggih. Boko nggih. Nggih. Saniki pun alhamdulillah dikai wingi niku ya terus blubur ngono lho. Iso gembur nggih. Kumpulan mikroba Pucamadu akan memproduksi biofilm setelah berada di tanah yang akan bekerja sebagai perekat untuk mengikat partikel tanah yang lebih kecil menjadi butiran yang lebih besar sehingga tanah menjadi lebih gembur di ruang perakaran padi. Tanah yang lebih gembur, maka terbentuk pori-pori tanah yang dapat menambah kandungan oksigen. Di mana oksigen tersebut sangat dibutuhkan untuk proses nitrifikasi, yaitu proses pupuk urea atau ZA dapat dijerat oleh akar karena urea atau ZA harus dirubah menjadi nitrit dengan bantuan bakteri Nitrosomonas dan menjadi nitrat dengan bantuan nitrobakter yang selalu membutuhkan oksigen baru bisa dijerat akar. Apabila kurang oksigen, maka urea dan ZA tersebut akan hilang tercuci atau menguap. Tanah yang gembur juga akan menambah kemampuan menyimpan air sehingga proses pertumbuhan tetap berjalan normal walaupun kekurangan air di saat musim kemarau. Dengan tanah yang gembur, maka akar akan tumbuh subur ke bawah sehingga kompetisi antar tanaman yang berdekatan untuk mendapatkan air dan nutrisi tidak terjadi ketat sehingga tumbuh serempak. Sesuai dengan apa yang sudah saya jelaskan tadi, maka saya berkeyakinan bahwa kita dapat bersuasembada beras di tahun ini bersama Pucamadu. Dengan ketersediaan unsur hara, nitrogen, dan fosfat yang selalu tersedia sepanjang tumbuh tanaman, maka seperti pemirsa bisa lihat, padi sawah itu yang sudah menjelang panen masih berwarna hijau. Dan hasil gabahnya juga bernas. Seperti pemirsa bisa lihat, kami mencoba menghitung rendemen dari gabah kering giling ke beras yang menggunakan Pucamadu itu hasilnya berapa. Ternyata dari uji coba ini kami mendapatkan rendemen dari gabah kering giling ke beras menjadi 71,26%. Itu akibat dari stamina yang cukup dimulai dari pertumbuhan vegetatif sampai kepada generatif yang diakibatkan oleh tanah yang subur. Dan beras ini akhirnya menjadi beras premium karena lebih banyak beras kepalanya atau proteinnya minimal.